Setelah ibunya meninggal dan ayahnya mati bunuh diri, Denji harus tinggal sebatang kara dari kecil. Ayahnya bahkan meninggalkan hutang yang gak sedikit jumlahnya. Denji pun terpaksa bekerja ke Yakuza demi melunasi hutangnya. Saat itulah Denji kecil bertemu dengan Pochita, devil yang menyerupai anjing dengan gergaji mesin di kepalanya. Saat itu Pochita sedang terluka parah. Denji pun dengan sukarela menawarkan darahnya buat diminum oleh Pochita. Tapi Denji bilang kalau itu adalah sebuah kontrak. Denji bersedia memberikan darahnya asal Pochita mau membantunya bertahan hidup. Semenjak itulah dengan bantuan Pochita, Denji bekerja sebagai devil hunter ilegal di bawah suruhan Yakuza. Demi spesial uang, segala pekerjaan ia lakukan dari menebang pohon sampai menjuali organ tubuh sendiri. Gak jarang sehari Denji cuma bisa makan 1 lembar roti tawar. Tiap malam pun Denji kesulitan tidur karena rasa lapar yang selalu dia rasakannya. Padahal seperti remaja yang lain, Denji juga punya mimpi. Mimpi bisa hidup dengan enak, makan makanan bergizi, bermain game dan bermesraan dengan cewek yang dia suka. Mimpi yang kelihatannya sederhana tapi mustahil buat Denji capai. Suatu hari Yakuza mengerjakan Denji menyuruhnya buat memasi devil di suatu bangunan. Dan saat Denji masuk ke bangunan tersebut, dia tiba-tiba diserang dengan senjata tajam. Yang menyambut Denji ternyata adalah devil yang udah mengubah para Yakuza menjadi zombie. Zombie devil tersebut pun punya misi buat membunuh seluruh devil hunter di bumi. Denji pun dipenggal dan dicincang hingga tewas. Tapi tiba-tiba Denji seakan terbangun di alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Pochita. Disitulah Pochita sang Chainsaw Devil memberikan kontrak pada Denji. Kontrak di mana Pochita akan menjadi jantung Denji. Dan sebagai gantinya, Denji harus terus hidup dan menunjukkan mimpinya ke Pochita. Denji pun terbangun dan di hadapan para zombie, dia berubah menjadi manusia setengah iblis, Chainsaw Man. Dengan kerasnya kawanan zombie itu pun dihabisi oleh Denji sampai nggak ada yang tersisa. Hingga akhirnya datanglah petugas Devil Hunter yang resmi ke TKP. Dialah Makima. Saat ngeliat Denji, Makima sadar kalau Denji bukanlah makhluk biasa. Dan di depan Makima, kekuatan Denji tiba-tiba seakan mau lepas kendali. Makima pun memeluknya dan saat itulah Denji berubah kembali ke wujud manusianya. Makima pun menyimpulkan kalau Denji adalah manusia yang bisa berubah menjadi devil. Denji pun dihadapkan dengan 2 pilihan, mati dibunuh oleh Makima sebagai devil atau menjalani kehidupan baru sebagai bawahan Makima. Kehidupan baru di mana dia bisa makan enak setiap hari. Tanpa pikir panjang, Denji pun memilih kehidupan yang bagaikan surga itu. Di tengah perjalanan menuju kantor, mereka dihebohkan dengan kabar penyerangan devil. Makima pun langsung menyuruh Denji buat membasmi devil tersebut. Makima bilang kalau Denji adalah peliharaannya, jadi dia harus patuh dan gak boleh menolak. Dengan sungkan Denji pun melawan devil tersebut, dan disitu dia sadar kalau Makima gak sebaik yang dia kira. Setelah mengalahkan devil tersebut, Denji pun kembali ke Makima. Dan saat dia sempoyongan, Makima kembali memeluknya. Di situ Denji pun merasakan wanginya tubuh Makima. Dan saat itulah kekesalan Denji seakan hilang begitu aja. Di situ Denji juga cerita soal Pochita dan kenapa dia berubah menjadi devil. Dan saat Denji kelihatan sedih mengingat sahabatnya, Makima menenangkan Denji. Dia bilang kalau Pochita masih hidup di hati Denji. Ini karena dia masih bisa mencium bau devil di tubuh Denji. Dan mendengarnya, Denji jelas ngerasa bahagia. Rasa cintanya ke Makima pun mulai menggebu-gebu. Setelah sampai di kantor Devil Hunter, Denji langsung diperkenalkan dengan rekan kerjanya. Dia adalah Hayakawa Aki. Dan Denji jelas kaget karena dia mengira akan bekerja bersama Makima langsung. Aki pun langsung menyeret Denji keluar dan berpatroli. Saat berpatroli, Denji terus-terusan bertanya soal Makima ke Aki. Sampai akhirnya dia ngerasa muak. Aki pun menyeret Denji masuk ke dalam gang dan mengajarnya. Aki bilang kalau Denji nggak pantas buat menjadi Devil Hunter kalau dia cuma mau dekat dengan Makima. Aki pun meludahi Denji dan bilang kalau dia nggak serius, sebaiknya dia keluar. Tapi saat Aki mau pergi, Denji menendang selangkangannya dari belakang. Kali ini gantian Denji yang menghajarnya. Tapi karena Denji ini dasarnya brengsek, dia terus-terusan menendang selangkangan Aki. Disitulah Denji bilang kalau dia nggak akan ngebuang kehidupannya yang sekarang. Meski tujuannya menjadi Devil Hunter kedengaran sepele, Denji bertekad akan serius menjalaninya. Tapi Aki masih nggak terima. Dia pun bilang kalau pria brengsek seperti Denji nggak pantas buat mendekati Makima. Disitulah Denji sadar kalau Aki juga naksir dengan Makima. Keduanya pun kembali saling adu pukul. Sampai akhirnya Aki ambruk karena bijinya terus ditendang oleh Denji. Setelah kembali ke kantor, Makima pun memberitahu Aki kalau Denji adalah makhluk spesial. Dia adalah manusia yang bisa berubah menjadi devil dan kekuatannya sangat dibutuhkan. Aki pun ditugaskan buat mengawasinya. Jadi Denji akan ditempatkan di divisi Aki dan tinggal bersamanya.
Selama tinggal di rumah Aki, Denji terus-terusan bikin Aki marah. Denji yang baru pertama kali hidup enak seakan menjalani kehidupannya dengan seenak kudel. Dari mulai mengotori meja saat makan, berlama-lama di bak mandi sampai tidur di WC, sifat berandalan Denji ini seakan jadi bencana buat Aki. Nah, suatu hari Aki dan Denji bertugas buat membasmi Vin di sebuah rumah. Vin sendiri adalah devil yang merasuki mayat manusia. Mereka identik dengan bentuk kepalanya yang nggak normal. Disinilah Aki menyuruh Denji buat menunjukkan kekuatan devilnya. Tapi saat Denji bertemu Vin tersebut, dia langsung membunuhnya dengan tebasan kapak. Denji beralasan kalau dia kasihan ke Vin tersebut kalau harus dibunuh dengan sadis. Dan Aki jelas marah. Dia mengentak Denji dan bilang kalau Vin dan Devil nggak pantas buat dikasihani. Devil adalah makhluk biadab yang telah membunuh keluarganya. Karena itulah Aki ingin semua Devil mati dengan mengenaskan. Aki juga bilang kalau baik Devil Hunter maupun polisi, mereka mempertaruhkan nyawanya buat membunuh Devil. Sementara Denji di sini malah menunjukkan belas kasihan. Denji bahkan bilang kalau dia nggak masalah buat berteman dengan Devil selama mereka mau. Karena selama ini Denji nggak pernah punya teman. Disitulah Aki menunjukkan ekspresi yang seakan udah muak. Aki pun pergi dengan bilang kalau dia akan memegang ucapan Denji tersebut. Alasan Denji nggak berubah sendiri karena di ruangan itu ada majalah dewasa yang ingin dia pungut. Dan dia nggak mau majalah itu rusak dan kotor. Tapi setelah Aki pergi, Denji terus kepikiran dengan ucapan Aki yang bilang kalau dia nggak serius. Denji sendiri menyadari kalau tingkat keseriusannya emang di bawah Aki. Denji emang serius mau mempertahankan kehidupan enaknya. Tapi ini nggak sebanding dengan Aki yang didorong dengan tekad buat balas dendam. Denji pun ngerasa ada yang kurang di hidupnya saat ini. Denji kini seakan udah berada di garis finish dan gak punya mimpi lain. Disitulah Denji membayangkan Makima dan impiannya. Tapi karena ini adalah Denji yang terbayang di otaknya adalah tubuh indah Makima. Sampai tiba-tiba, sebuah impian terpendam tiba-tiba muncul kembali di kepala Denji. Dia ingin memegang sepasang gunung kembar. Yap, inilah tujuan hidup yang selama ini dia cari-cari. Dan Denji yang kini punya pekerjaan ngerasa kalau impian tersebut bisa dia capai sekarang. Akhirnya Denji pun kini mendapat mimpi yang baru. Mimpi yang bakal dia perjuangkan mati-matian. Nah, setelah kembali ke kantor, Makima memperkenalkan Denji dengan seorang rekan baru. Dan yang mengejutkan adalah dia seorang Vin. Yap, muncullah cewek super song dengan nama Power. Denji awalnya terkejut karena Vin bisa menjadi Devil Hunter. Tapi setelah ngeliat dua gunung di tubuh Power, keraguan Denji seakan sirna begitu aja. Dia pun dengan antusias bersedia bekerja sama. Nah, Makima merekrut Power karena dia punya intelijensi meski dia adalah Vin. Tapi meski bekerja sebagai Devil Hunter, Power masih sangat benci ke manusia. Saat berpatroli dengan Denji, Power pun terus-terusan mencoba menyerang Denji. Di sini kita tunjukkan sifat Power yang liar dan egois. Power bahkan sempat membunuh Devil yang sedang ditangani oleh Devil Hunter lain. Dia pun langsung ditegur oleh Makima karena tindakannya termasuk pelanggaran. Power pun sempat ngeles dan bilang kalau dia disuruh oleh Denji. Tapi Makima langsung menyuruhnya diam. Disinilah kita bisa lihat meski Power benci ke manusia, dia sangat takut ke Makima. Saat kembali ke kantor, Denji pun berpikir kalau dia nggak akan bisa mengejar mimpinya kalau terus bersama Power. Ini karena dia tukang bohong dan nggak bisa bekerja sama. Disitulah Power bilang kalau dia benci ke manusia karena itu adalah insting devil. Dia pun mengaku cuma bisa akrab dengan kucing. Bahkan alasan Power bekerja sebagai Devil Hunter juga berhubungan dengan kucing peliharaannya, yaitu Nyako. Power ingin merebut kembali kucingnya yang telah diculik oleh Devil. Ia bahkan bilang rela melakukan apa aja. Tapi Denji bilang kalau rela melakukan apa aja demi seekor kucing itu perbuatan konyol. Satu-satunya hal yang bikin Denji rela mengorbankan apa aja adalah demi memegang sang gunung kembar. Disitulah Power tiba-tiba memberi penawaran menggiurkan ke Denji. Denji boleh memegang dadanya kalau dia bersedia membantu Power merebut kembali Nyako. Dan sontak sifat Denji seakan berubah 180 derajat. Denji yang tadinya nggak peduli pada kucing tiba-tiba bilang kalau Devil tersebut brengsek karena udah menculik kucing. Dengan penuh semangat dia pun bilang akan membunuh si Devil sebagai Devil Hunter. Nah, Denji dan Power pun diam-diam mendatangi sebuah rumah yang menjadi markas si Devil penculik. Tapi saat sampai di depan rumah, Denji ngerasa curiga. Power yang sebelumnya bilang kalau dia nggak bisa masuk malah mendekat bersama. Power pun keceplosan dan bilang dia lupa cerita karangannya. Disitulah Denji sadar kalau dia udah ditipu dan langsung menyayangkan kapak di tangannya. Tapi Power ternyata lebih cepat. Sebagai bela Devil, dia bisa menciptakan senjata dengan darahnya. Dia pun langsung membuat palu dan memukulkannya ke kepala Denji lebih dulu. Denji pun pingsan dan diseretlah dia ke markas si Devil. Ternyata Devil tersebut adalah Bad Devil yang sedang terluka. Jadi dia menyuruh Power membawakan manusia sebagai makanan agar dia bisa pulih. Power bersedia melakukannya karena Nyako emang betulan ditawan. Bad Devil pun langsung meremas tubuh Denji dan meminum darahnya. Meski di situ dia bilang darah Denji terasa menjijikan, tubuhnya tetap berhasil pulih. Power pun langsung mintanya buat mengembalikan Nyako. Tapi Bad Devil nggak sebaik itu.
Dia bilang akan menghukum Power karena membawakan darah yang gak enak. Dia pun ikut melahap Nyako, dan saat Power terkejut dan gak berdaya ngelihatnya, Bateville juga ikut melahapnya. Sementara itu Denji yang cuma diminum darahnya masih sadar. Setelah dijebak oleh Power, Denji mengingat kata-kata Aki yang bilang kalau semua devil adalah makhluk biadab. Artinya harapan Denji buat berteman dengan mereka itu cuma mimpi di siang bolong. Tapi waktu Denji ngelihat ekspresi Power saat peliharanya dimakan, Denji ngerasa iba. Karena Denji sendiri pernah merasakan hal yang sama bersama Pochita. Akhirnya disitulah Denji memutuskan buat menyelamatkan Power. Diraihlah kaki Bateville yang sedang terbang ke kota. Dan saat Bateville menyadarinya, Denji langsung menarik tali yang ada di dadanya. Yap, Denji berubah menjadi Chainsaw Man. Pertarungan Denji melawan Bateville pun dimulai. Saat Bateville masih terkejut, Denji dengan sigap memotong salah satu sayapnya. Bateville pun jatuh ke sebuah gedung. Disitulah Denji menyuruh seorang wanita yang ada di lokasi buat menjauh. Dan Bateville jelas terkejut. Denji yang merupakan devil malah melindungi manusia. Dia pun mencoba menawan seorang pria yang ada di dalam mobil dan melemparnya ke Denji. Tapi Denji bukan pahlawan biasa. Dia cuma peduli dengan nyawa wanita cantik. Denji pun menangkap dan balik melempar mobil tersebut tanpa peduli nyawa pria yang ada di dalamnya. Bateville pun kali ini memakai serangan yang sangat kuat. Dia menembakkan gelombang suara yang berhasil membuat Denji terlempar. Bahkan gedung di belakangnya ikutan hancur lebur. Tapi Denji belum kalah. Dengan tekad menyentuh dada Power, Denji langsung bangkit dan berlari. Dan dengan cepatnya, dia berhasil membelah sayap dan perut Bateville. Denji berhasil menang. Sementara itu Power dan Nyako yang cuma ditelan masih hidup di dalam perut Bateville. Dan saat melihat Denji, Power pun bertanya kenapa dia menolongnya. Dan dengan polosnya Denji menunjuk dada Power. Yap, alasan yang konyol tapi emang Denji banget. Nah, karena Nyako selamat, Power pun bersedia membiarkan Denji menyentuh dadanya. Dan saat Denji melompat kegirangan, tangannya tiba-tiba terkena serangan dan terputus. Di depannya muncul iblis lain yang ternyata udah bersembunyi di dalam Bateville. Dia adalah Lich Devil atau iblis lintah. Denji pun mencoba buat berubah lagi, tapi dia gagal karena nggak punya cukup darah di tubuhnya. Akhirnya Denji pun memutuskan buat bertarung dengan tangan kosong dan cuma mengandalkan gergaji yang muncul sedikit di kepalanya. Keputusan Denji ini emang kedengaran gila. Power juga terheran Denji mau bertarung senekat itu cuma buat menggapai mimpi konyolnya. Tapi Denji nggak mau mimpinya direndahkan. Meski impiannya nggak semulia yang lain, dia berani mengadu tekadnya. Denji pun mati-matian menghadapi serangan Lich Devil. Dia bahkan sempat berhasil mencapik leher si Devil dengan gergaji kecilnya. Tapi saat Denji melompat dan mencoba menancapkannya ke kepala lawan, perut Denji tiba-tiba ditusuk oleh lidah si Devil tersebut. Lich Devil pun langsung bersiap buat makan Denji. Tapi tiba-tiba kita ngeliat sebuah tangan muncul dan membentuk sesuatu, seolah melingkari Lich Devil. Diucapkanlah Kon. Dan tiba-tiba kepala rubah raksasa muncul dan melahap Lich Devil dengan ganasnya. Yap, Aki datang bersama timnya. Setelah Lich Devil dikalahkan, mereka pun bergegas mengevakuasi warga sipil. Denji dan Power juga langsung diamankan buat diinterogasi. Sementara Nyako bakal dibawa ke dokter hewan buat diperiksa. Beberapa saat kemudian Denji pun terbangun di rumah sakit. Layaknya Devil, segala lukanya berhasil pulih, begitu juga dengan lengannya. Disitulah Aki datang dan bicara dengannya. Aki kembali menegur Denji yang mudah bersimpati dengan Devil, dan hal itu hampir ngebunuhnya. Tapi Denji tetap bilang kalau Power adalah Devil yang baik. Dia bahkan balik mencela Aki. Setelah ngeliat Aki memakai Devil buat bertarung, Denji bilang kalau Aki juga berteman dengan mereka. Tapi disinilah Aki menjelaskan kalau buat bertarung dengan Devil, para Devil Hunter biasanya berkontrak dengan Devil lain buat meminjam kekuatan mereka. Aki sendiri punya kontrak dengan Fox Devil. Dan setiap Aki memakai kekuatannya, dia harus memberikan bagian tubuhnya seperti kulit sebagai imbalan. Nah, Aki sebenarnya berniat buat melaporkan pelanggaran Denji dan Power ke petinggi. Tapi setelah mendapat laporan kalau Denji juga menyelamatkan warga sipil, dia melembut. Aki pun memutuskan buat membiarkan Denji dan Power bebas. Tapi sebagai syarat, Denji harus berjanji bakal patuh pada perintahnya. Dan Denji ngejawab kalau dia bersedia. Denji bilang meski dia nggak punya mimpi yang besar seperti petugas lain, dia tetap serius menjalankan pekerjaannya. Akhirnya Aki pun membebaskan Power. Rekan Aki, Himeno, sempat bertanya apa Aki yakin. Dan Aki jawab sebagai Devil Hunter, dia harus memanfaatkan segala amunisi yang tersedia. Aki juga bilang kalau dia nggak berniat buat berteman dengan Finn seperti Power. Tapi niatan Aki seakan sirna begitu aja. Ternyata sama seperti Denji, Power juga bakal tinggal bersama Aki. Aki pun sempat protes, tapi setelah tahu kalau Makima yang mintanya langsung, Aki seakan nggak bisa menolak. Disinilah dimulainya kehidupan bersama trio Denji, Aki, dan Power. Kehidupan Power di rumah Aki berjalan lebih parah dari Denji. Power yang selama ini hidup layaknya gelandangan sebagai Finn, punya gaya hidup yang kelewat jorok. Dia jarang mandi, gak mau menyiram pupnya, dan suka membuang-buang sayuran.
Aki dan Denji pun sering memarahinya, tapi Power selalu bersikap bodoh amat. Nah, suatu ketika Denji yang sedang membersihkan toilet didatangi oleh Power. Ternyata disinilah mimpi Denji buat menggapai sang gunung kembar bakal terwujud. Power membolehkan Denji buat menyentuh dadanya 3 kali, dan Denji seakan melihat bidadari di depan matanya. Tapi saat Denji menggapai gundukan tersebut, dia merasakan keanehan. Tiba-tiba 2 pasang bantalan pun jatuh dari dalam baju Power. Ternyata selama ini Power memakai bantalan agar dadanya kelihatan lebih besar. Dengan penuh kekecewaan, Denji pun lanjut menyentuh dada rata Power 2 kali lagi. Dan setelah selesai, yang dia rasakan hanyalah kehampaan. Perasaan mengganjal Denji itu pun terus dia rasakan. Sampai tibalah dia di kantor bersama Makima. Denji yang sedang bertugas mengurus dokumen kelihatan gak fokus. Makima pun bertanya ke Denji apa yang sedang dia khawatirkan. Dan Denji bercerita soal mimpinya buat memegang dada wanita. Mimpi yang selama ini dia perjuangkan yang ternyata berakhir hampa. Disitulah Makima tiba-tiba menggenggam tangan Denji. Makima bilang kalau perbuatan nakal lebih baik dilakukan dengan mengenal pasangannya lebih dulu. Makima pun menuntun tangan Denji buat menyentuh telinga dan bibirnya. Dia meminta Denji buat merasakan dan mengingat segala sentuhannya. Sampai akhirnya dituntunlah tangan Denji ke gunung indahnya. Saat itulah Denji merasakan kenikmatan yang tiada tara. Bahkan saking kagetnya, Denji sampai terlempar dari kursinya dengan wajah memerah. Makima pun bilang ke Denji kalau dia juga punya permintaan. Dia ingin Denji membunuh Gun Devil, Devil yang sangat kuat yang jadi incaran para Devil Hunter. Makima pun berjanji kalau Denji bisa membunuh Devil tersebut, dia akan mengabulkan satu permintaan buat Denji, apapun itu. Yap, di sini Makima seakan memberi tujuan baru buat Denji. Itulah rangkuman dan penjelasan buat arc Bad Devil. Di arc inilah kita diperkenalkan dengan trio utama di Chainsaw Man, yaitu Denji, Aki, dan Power. Ketiganya lah yang bakal menemani kita sepanjang cerita nanti. Terus kita juga diperkenalkan dengan Devil yang bakal jadi musuh utama di manga ini, yaitu Gun Devil. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.